Halo koncoku dan alur di sini, dan ini adalah alur cerita anime Sakamoto Day. Sebelum lanjut ke videonya pastikan kalian sudah like, komen, share dan subscribe channel ini. Kalau sudah terima kasih. Dulu ada seorang pembunuh legendaris yang bernama Taro Sakamoto. Ia dikepung oleh puluhan orang-orang bersenjata yang mencoba membunuhnya, dan luar biasanya seorang Sakamoto mampu menghadapi mereka sekaligus. Mau sebanyak apapun jumlah musuhnya, seorang Sakamoto tak ada ciut-ciutnya. Kemampuan membunuhnya tak perlu diragukan sehingga tak heran jadi pembunuh legendaris. Semua musuhnya pun langsung dibantai habis hingga ke akar-akarnya. Taro Sakamoto adalah orang yang dikagumi oleh semua pembunuh bayaran, dan juga seorang pembunuh yang ditakuti semua gangster, sampai suatu hari Sakamoto bertemu seorang wanita bernama Aoi yang membuatnya tergila-gila, dan mulai jatuh cinta. Sakamoto pun pensiun dan menikah dengannya. Hingga punya anak cewek bernama Hana. Setelah menjalani kehidupan menjadi seorang bapak-bapak, dirinya malah berubah jadi gemuk. Lalu Shin berpindah ke seorang pembunuh bayaran esper yang bernama Shin Asakura. Setelah lama mencari, Shin akhirnya menemukan keberadaan Sakamoto. Sakamoto yang dulunya pembunuh bayaran, kini membuka toko kelontong, yang ngeselinnya seorang bocah malah menggambar target panahan di kaca toko. Namun ketika si anak mengambil panahnya, tasnya terbuka yang menjatuhkan tinta pena. Yang mana tinta itu mengenai celana pengunjung itu pun jadi emosi, sehingga Sakamoto harus menghentikannya. Entah sejak kapan Shin sudah ada di dalam toko dan bisa membaca pikiran Sakamoto. Tadi Sakamoto berpikir untuk membunuh si pengunjung dengan menggunakan bolpen, yang rupanya Shin adalah seorang esper dan juga mantan bawahan Sakamoto. Meskipun sudah pensiun tapi insting membunuhnya Sakamoto tidak hilang. Bahkan yang dipikiran Sakamoto saat itu adalah menghajar Shin. Setelah itu keduanya pun ngobrol santai di luar toko, yang dimana Shin berusaha membujuk Sakamoto agar kembali jadi pembunuh bayaran, karena menurutnya bakat membunuh Sakamoto jadi sia-sia setelah pensiun. Padahal dulu Sakamoto ditakuti oleh semua gangster dan dijuluki pembunuh bayaran legendaris, namun Sakamoto ogah balik lagi dan ingin hidup damai bersama keluarganya. Shin pun dengan seenaknya ingin sebar tanpa mempedulikan poster di kaca, padahal sudah jelas di kaca toko itu ada stiker dilarang merokok. Dan seketika Shin pun langsung kena mental dengan yang dilakukan Sakamoto. Seorang pria kemudian datang menyapa dan meminta bantuan Sakamoto. Shin mengira Sakamoto menyamar jadi warga biasa untuk memesan pembunuhan, namun ternyata Sakamoto malah diminta tolong untuk memotong dahan pohon. Dia pun sampai menolong dua anak kecil yang sedang menangis rebutan bola, bahkan sampai menyuapi anak kecil pun dia tolong karena si anak tak mau makan sayur. Bukannya senang temannya tobat, Shin justru malah terlihat sangat kesal. Shin pun lalu masuk ke mobilnya dan berniat untuk langsung pulang. Saking senangnya ketemu Sakamoto, Shin sampai menjedotkan kepalanya ke setir mobil. Karena meskipun sekarang gemuk, aura Sakamoto masih luar biasa. Tak lama Shin ditelepon oleh si bos yang menyuruhnya untuk mujuk Sakamoto. Bos menyuruh Shin membunuh Sakamoto, karena Sakamoto tak mau kembali lagi. Namun menurut Shin hal itu tidak perlu, karena Sakamoto sudah tobat. Akan tetap aturan gengnya, seseorang yang hilang dari geng maka orang itu harus dibunuh. Dan jika Shin tidak bisa, bos akan menyuruh orang lain membunuh Sakamoto. Malam harinya Shin memutuskan membunuh Sakamoto dengan tangannya sendiri. Karena jika tidak dilakukan maka orang lain yang akan membunuh Sakamoto. Esok harinya Shin datang lagi ke toko Sakamoto untuk membunuhnya. Shin lalu bertemu Sakamoto dan mengatakan kalau dia akan meninggalkan kota hari ini. Istri dan anaknya Sakamoto pun ada di luar dan mereka sama sekali tak curiga. Yang luar biasanya Sakamoto bisa membelokkan peluru menggunakan permen batuk. Dan disinilah kita diperlihatkan betapa lincah dan pintarnya si Sakamoto. Ini ketika tersadar Shin justru sudah diobati oleh keluarganya Sakamoto, yang saking baiknya mereka sampai mengajak Shin untuk makan malam bersama. Namun Shin masih bingung dengan semua ini dan mengira makanan itu diracuni. Ketika Shin memakannya dia pun baru merasakan enaknya makanan tersebut. Shin pun akhirnya sadar kalau Sakamoto ingin melindungi momen-momen seperti ini. Setelah makan malamnya selesai, Sakamoto pun meminta Shin agar datang lagi lain waktu. Lalu Shin pun memohon kepada si bos gangster membiarkan Sakamoto tetap hidup. Alasannya karena Sakamoto sudah menemukan tempat untuk pulang. Namun si bos sama sekali tidak pesudahu karena Sakamoto sudah melanggar aturan geng. Demi Sakamoto Shin rela menukar nyawanya, yang penting Sakamoto tetap hidup. Si bos mengatakan oke, tapi di pikirannya akan tetap membunuh Sakamoto. Si bos lupa kalau Shin adalah esper yang bisa membaca pikiran orang, yang karena hal itu Shin pun jadi memberontak dan melawan mereka. Semua di luar dugaan Sakamoto mendengarkan semuanya dari tadi, dan siapa sangka di toko kelontongnya ada tempat rahasia untuk menyimpan semua senjata.
Sakamoto pun siap beraksi lagi untuk membantu Shin melawan para gangster. Pria ini pun dengan sekonyong-sekonyong merudal Shin dari jarak dekat, yang untungnya Shin masih bisa menghindar dan menghajar anggota yang lain. Dan sialnya Shin malah tertembak di bagian paha sehingga tak bisa melawan lagi. Namun tiba-tiba Sakamoto pun datang dan membantai mereka semua. Shin pun jadi kepo bagaimana Sakamoto bisa tahu keberadaannya, yang ternyata Sakamoto sudah memasukkan alat pelacak ke dalam pistolnya Shin. Itulah kenapa Sakamoto bisa mendengaran tadi dan tahu lokasinya Shin. Pelacak itu dipasang saat Shin pingsan di toko setelah ditendang Sakamoto tadi. Sakamoto pun merekrut Shin jadi pegawai toko dengan bayaran 800 yen per jam. Singkat cerita esok hari pun tiba di hari itu, Shin pun mulai menjalani profesi barunya menjadi karyawan toko. Di hari keduanya bekerja Shin terus saja memuji pertarungan Sakamoto kemarin. Shin pun keceplosan dan mengatakan kebanyakan dibunuh dengan sekali pukul. Sang istri pun langsung bertanya pada Sakamoto, apakah semua itu benar? Dan sehebat apapun Sakamoto, dia akan ciut kalau istrinya sudah ngomel. Bahkan Aoi akan meminta cerai kalau Sakamoto melanggar aturan keluarga. Singkat cerita saat Shin dan Sakamoto pulang dari belanja bakpao, seorang wanita lompat dari atas jendela dan jatuh. Menimpa Sakamoto, rupanya wanita itu sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Namun akibat kejadian itu bakpo yang dibeli Sakamoto pun jadi kotor. Wanita ini bernama Xiao Tang Lu, yang kita sebut sebagai Lu. Dirinya langsung bersiap untuk baku hantam. Sakamoto pun hanya terduduk lemas meratapi bakponya yang sudah kotor, hingga akhirnya sekelompok orang ini pun menyerang Lu. Ketika Lu akan ditusuk, Sakamoto pun langsung turun tangan dan menolongnya. Salah satu dari mereka pun mengeluarkan pistol dan kemudian menodongkannya, dan tiba-tiba pria botak ini pun dihantam oleh Shin sehingga Lu bisa terlepas. Dia pun langsung menghajar si pembawa pistol dengan teknik tai chi-nya. Kejadian itu malah membuat pihak musuh berdatangan menembaki mereka. Seorang anggota pun melapor pada bosnya kalau Lu kabur dibantu dua pria. Hal itu membuat si bos kesal dan kemudian menghajar anggota tersebut. Karena ternyata mereka telah membunuh seluruh klannya di Xiaotang untuk menangkapnya, dan yang mengejutkan orang itu langsung dipenggal oleh dua orang bersaudara. Si bos pun menyuruh keduanya untuk merebut kunci yang ada pada Xiaotang. Kedua saudara ini adalah pembunuh bayaran yang bernama Bachou dan Sanhe. Tak peduli gimana caranya, si bos mau kunci tersebut. Di sisi lain Xiaotang memberitahu Shin dan Sakamoto kalau dia anak mafia dari klan, yang rupanya Xiaotang membawa kunci berangkas rahasia milik klannya. Kedua orangnya sudah mati terbunuh karena melindungi kunci berangkas tersebut. Oleh karena itu Xiaotang akan berusaha mati-matian untuk melindungi kunci itu. Mendengar itu Sakamoto pun memutuskan untuk menolong Xiaotang, dan sebagai gantinya Xiaotang harus membuatkan mereka bakpao. Namun tiba-tiba kedua saudara itu datang dan menendang Sakamoto. Xiaotang lalu memberitahu Shin mereka adalah pembunuh bayaran kembar. Katanya mereka meminta bayaran tinggi dan tidak pernah gagal membunuh targetnya. Shin pun mencoba menyerang namun pukulan itu masih bisa ditahan. Mereka mengira kalau orang gemuk yang ditendang Bachou sudah tewas. Shin berkata hanya pembunuh bayaran amatir yang tak mengenal Taro Sakamoto. Dan kali ini adalah giliran Sakamoto yang menunjukkan kekuatannya luar biasanya. Si Bachou ini masih bisa berdiri setelah dihantam sangat keras. Xiaotang pun masih terlihat bingung karena tak tahu di mana mereka berada. Sonhe meminta Xiaotang menyerahkan kuncinya, dan akan diberikan kematian elegan. Dia mencoba memprovokasi dengan membicarakan kematian orang tua Xiaotang. Yang dimen hal itu berhasil membuat Xiao jadi kepancing emosi. Dia pun mencoba menyerang Sonhe, yang untungnya dia langsung dihentikan oleh Sakamoto. Sakamoto begitu peduli akan keselamatan Xiaotang, karena dulu ketika pacaran, Sakamoto menemui Aoi untuk memberi kado Natal. Namun Aoi sangat kecewa. Karena Sakamoto masih jadi pembunuh bayaran, dia tak mau menerima hadiah itu. Karena tangan Sakamoto berluran darah, Sakamoto menjelaskan dia ada pekerjaan yaitu membunuh orang. Karena kecewa Aoi pun melompat dari ketinggi, yang langsung diselamatkan Sakamoto. Aoi pun meminta Sakamoto berjanji agar tidak membunuh orang lagi. Dan untuk menebus dosanya di masa lalu, Sakamoto harus melindungi orang-orang. Janji itu menjadi aturan hubungan mereka yang terus berlaku sampai saat ini. Sampai akhirnya pertarungan sengit mereka pun tak bisa dihindari lagi. Karena lama tak olahraga otot Sakamoto pun jadi tegang dan harus ditempel koyo. Dua saudara ini lalu menyerang secara brutal dan semua serangannya bisa dihindari. Sonhe pun bingung bagaimana bisa pria gemuk menghindarinya dengan mudah, yang padahal serangan itu adalah teknik pemungkas yang mereka miliki. Sampai Xiaotang pun dibuat penasaran siapa sebenarnya mereka berdua. Sampai akhirnya Sakamoto dan juga Shin berhasil mengalahkan si kembar. Mereka pun langsung mendatangi bosnya dan leher si bos pun ditodong pisau. Bachou dan Sonhe pun dibawa ke hadapan si bos. Dengan kondisi sudah diikat, namun Xiaotang tak jadi membunuhnya dan hanya menghajarnya.
Karena penasaran mereka membuka berangkasnya dan melihat isinya, yang ternyata isi zirah samurai yang terawat dengan baik, setumpuk emas pun tersimpan di sana, yang kalau dijual entah berapa harganya, bahkan sampai miras pun disimpan di sana, yang ujung-ujungnya mereka makan bakpao bersama. Polisi lalu memeriksa bekas pertarungan Sakamoto melawan si kembar. Mereka menduga telah terjadi pertarungan geng antar anggota mafia. Xiao Tang pun lalu ikut bekerja bersama Sakamoto menjadi karyawan toko. Sedangkan Sakamoto malah sakit kepala yang membuatnya tak banyak bicara. Shin pun jadi bagian keluarga mereka dengan aturan tidak boleh membunuh, namun di sisi lain kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen oleh organisasi yang bernama Jeja Foreign. Esok harinya Lu terlambat 2 jam datang ke toko, yang membuat Shin agak kesal dan ngoceh sendiri. Nudah datangnya telat, Xiao Tang malah naruh deterjen dalam kulkas. Shin pun meminta Sakamoto memecat Lu karena sepertinya belum ada pengalaman kerja, namun Lu mengatakan kalau dia pernah kerja bantu ayahnya membuang karung-karung yang entah apa isinya. Sakamoto pun memberitahu Shin jangan bicara kasar, sedangkan Lu harus minta maaf ketika telat datang. Hal itu membuat mereka jadi bingung karena baru kali ini Sakamoto banyak bicara. Sakamoto yang biasanya kalem sekarang bawel banyak omong, bukan banyak bicara, bahkan Sakamoto seperti bukan dirinya sendiri. Padahal dulu Sakamoto orang yang pendiamnya hanya sedikit bicara. Namun tak lama datang Sakamoto satu lagi, sehingga di ruangan itu ada 2 Sakamoto. Sakamoto yang baru datang Oun langsung duduk kursi tanpa bicara sepatah kata pun. Hal ini membuat Shin dan Lu jadi bingung, kenapa ada 2 Sakamoto, dan secara tiba-tiba kedua Sakamoto ini pun saling menodongkan senjata. Shin dan Lu pun sampai lupa berkedip melihat kejadian barusan. Yang ternyata Sakamoto yang tadi banyak bicara adalah pembunuh bayaran yang bernama Yoichi Nagumo. Bingung bagaimana orang itu bisa mengubah wajahnya, Nagumo malah ketawa meledek Shin dan Lu, sehingga langsung dijitak sampai benjol. Shin lalu bertanya pada Sakamoto siapa orang yang bernama Nagumo ini. Nagumo mengaku temannya Sakamoto yang bekerja di supermarket di seberang jalan, namun Sakamoto menjelaskan kalau dia adalah pembunuh bayaran berusia 27. Kedatangan Nagumo ingin memberitahu kalau kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen. Hadiah itu telah resmi diputuskan JJ dan tak akan diposting online sampai besok. Di tengah obrolan datang kurir pizza mengantarkan pizza untuk Sakamoto. Lalu Nagumo mengatakan bahwa beberapa orang sudah mendengar kabar itu. Namun tiba-tiba Shin membaca pikiran si kurir yang ada niatan lain. Yang ternyata kurir inilah pembunuh bayaran yang langsung mengeluarkan senjatanya, dan bisa-bisanya Sakamoto malah asyik makan pizza dan bodoh amat dengan si kurir. Si kurir itu pun menyandera Nagumo dan mengancam akan membunuhnya, namun si kurir ini tidak tahu kalau Nagumo adalah orang yang berbahaya. Sakamoto pun menyuruh Nagumo agar berhenti, karena si kurir bisa mati tercekik. Nagumo menjawab jangan bilang kau akan melewati ini tanpa membunuh. Apakah kau berpikir punya kesempatan melawan pembunuh bayaran ataupun kami? Akan tetapi Nagumo hanya bercanda dan tak akan ikut campur untuk hal ini. Sakamoto penasaran tentang siapa yang diuntungkan kalau dia mati. Namun Nagumo tidak tahu siapa yang diuntungkan. Sakamoto seharusnya tahu kalau yang dia lakukan menarik perhatian, dan para gangster yang dibantai Sakamoto kemarin hanyalah orang pemula. Shin pun bertanya apakah Nagumo berapa di pihak Sakamoto. Di markas besar agensi Jeja yang bernama Dodenkai, mereka bisa melihat semua yang terjadi dari kamera yang dipasang di Big's Pizza. Yang rupanya si kurir pizza tadi adalah salah satu anggota agensi Dodenkai. Si bos mengatakan kalau mereka harus lebih cerdik dan temukan saat yang pas untuk menyerang. Karena ternyata Sakamoto adalah mantan anggota T-Order yaitu kelompok pembunuh terkuat dari JJA. Dan jika kalau mereka tak hati-hati maka Sakamoto bisa membalikan keadaan, namun tiba-tiba Sakamoto menyampaikan pesan intimidasi lewat kamera. Sakamoto lalu dihampiri anaknya yang terlihat sangat senang. Wajah Sakamoto pun langsung berubah jadi panik, karena melupakan sesuatu di mana besok mereka akan pergi berlibur ke salah satu tempat hiburan. Singkat cerita Sakamoto pun mengajak Shin dan juga Lu untuk ikut liburan. Dan yang membuat Sakamoto jadi panik adalah wahana ekstrim. Di saat yang lainnya bersenang-senang Sakamoto dan Lu malah panik gak karuan. Setelah di bawah wahana terlihat sangat antusias dan mengobrol dengan Lu. Sedangkan Sakamoto malah merasa gak enak perut karena kebanyakan makan sosis. Mereka sudah lama tak liburan, sehingga hari ini ingin bersenang-senang. Namun Sakamoto dan Shin malah terlihat murung. Karena ingat omongan Nagumo, Shin dan Lu membahas misi mereka hari ini yaitu melindungi keluarga Sakamoto. Dalam kondisi tertentu Shin bisa membaca pikiran semua orang dalam radius 30 meter. Dengan begitu dia bisa tahu kalau ada musuh yang berada di dekat mereka. Namun tak lama Shin merasakan ada musuh yang mendekati mereka. Musuh yang dimaksud adalah pembunuh bayaran yang bekerja jadi petugas kebersihan. Sakamoto langsung diberitahu ulah Shin kalau ada musuh dari arah jam 2. Dan tak butuh waktu lama pembunuh ini pun ditumbangkan dengan mudah. Itu pun langsung dibawa ke tempat sepi oleh Shin dan juga Lu. Pulpen di tubuhnya pun masih nancet tapi tak sampai membunuhnya. Namun tanpa disadari mereka sedang diawasi oleh pembunuh lain di tempat tersebut. Orang ini pun punya ide untuk tak memikirkan apa-apa saat mendekati Sakamoto. Dengan begitu Shin tak akan bisa membaca pikirannya karena gak ada yang dipikirin. Yang dimana cara itu berhasil mengelabui Shin dengan mudah.
Wahana selanjutnya adalah roller coaster yang terlihat penuh oleh orang-orang, yang saking gemuknya badan Sakamoto pun sampai tergencet oleh pengaman. Sedangkan Shin dan Lu duduk paling belakang untuk mengawasi situasi. Tak lama wahana berjalan, Lu curiga dengan si rambut perak yang duduk di depannya, namun Shin tak begitu yakin. Karena orang itu tak memikirkan apa-apa, orang ini pun mendengar obrolan mereka sehingga memikirkan apakah aku ketahuan. Shin dengan cepat menghubungi Sakamoto kalau ada musuh yang berambut silver. Situasi pun makin beradrenalin saat kereta itu akan segera meluncur turun. Dan ketika menurun itulah Shin membuka pengamannya dan mulai beraksi. Beruntung keduanya masih bisa selamat dan mendarat di jalur rel roller coaster. Niat awalnya ingin liburan, Shin justru harus lembur melawan si rambut silver. Orang ini pun masih bisa bersikap santai yang padahal hampir saja bisa mati. Namun tiba-tiba Shin hampir tertabrak kereta roller coaster yang melaju sangat cepat. Yang ketika Shin melompat, orang ini pun langsung melempar pisau yang menggores kakinya Shin. Pria ini mengatakan kalau pisau itu dicampur racun dan tak lama lagi Shin akan mati. Racun itu langsung bereaksi yang membuat penglihatan Shin jadi tak jelas. Orang ini pun merasa sudah menang dan terus saja ngebacot tanpa henti. Dan katanya semak kau berpegang pada hidup, maka semakin lemah dirimu. Meskipun sekarang tak bisa melihat, namun Shin sanggup untuk melawan. Di tengah pergelutan Shin mendengar suara Hana yang akan melihat Sugar Bunny. Shin lalu mendorongnya jatuh bersama, dan mendarat tepat di pertunjukan Sugar Bunny. Para penonton pun jadi mengira kalau kejadian itu adalah bagian dari pertunjukan. Dan entah sejak kapan Shin sudah memakai kostum si kelinci Sugar Bunny. Para penonton yang ayalnya bingung pun jadi bersorak menyemangati Sugar Bunny. Si rambut silver pun terus saja ngoceh sehingga langsung ditonjok ulah Shin. Dan ternyata Sakamoto dan keluarganya menonton pertunjukan tersebut. Di pikiran Sakamoto memberi arahan pada Shin, sehingga Shin bisa gelut tanpa melihat, yang pada akhirnya Shin bisa menumbangkan si rambut silver, lalu berpindah ke dua orang pembunuh bayaran yang bernama Boilet dan Obiguro, yang sudah jelas tujuan mereka tak lain dan tak bukan untuk membunuh Sakamoto. Meskipun keduanya kadang gak akur, tapi mereka lebih kuat dari si rambut silver. Di sisi lain matanya Shin sedang diobati oleh Lu menggunakan obat tetes penawar racun. Obat tetes itu diberikan oleh si rambut silver yang saat ini sudah ditangkap. Sakamoto pun ingin tahu dan menanyakan siapa yang telah menyewanya. Orang ini bernama Tatsu yang disewa oleh perusahaan yang bernama Dodenkai. Dodenkai tempat kerja beracun yang memaksa kita kerja sendiri meskipun namun Tatsu hanya pegawai magang sehingga tak ada kesetiaan khusus pada perusahaan. Dan tentu saja Tatsu pastinya sudah terdaftar di organisasi yang bernama JJA. Shin pun memberitahu Lu kalau JJA adalah asosiasi pembunuh bayaran Jepang yang mengelola pembunuh bayaran Jepang. Shin lalu memperlihatkan lisensi JJA yang bentuknya hampir sama seperti SIM Sakamoto, dan Shin adalah mantan anggota JJA dan hanya ada 400 profesional di Jepang. Tatsu pun tak menyangka kalau Sakamoto adalah mantan anggota The-Order. Tak lama Aoi dan Hana pun datang menanyakan apa yang mereka lakukan. Shin beralasan kalau mereka sedang melihat pertunjukan. Tatsu yang berlatih meloloskan diri. Hana dan Nao pun langsung percaya dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sakamoto dan yang lainnya pun lalu pergi dari sana untuk makan siang. Tatsu pun dibuat bingung karena ditinggal pergi begitu saja. Namun tak lama Shin justru balik lagi dan mengembalikan senjata Tatsu untuk melepaskan diri. Hana pun mengucapkan dadah pada Tatsu dan memuji pertunjukannya. Dan sebelum pergi Hana sempat memberikan plester ke tangannya Tatsu. Namun Tatsu tak akan langsung pergi karena masih ada satu wahana lagi. Ketika sedang di toilet, Tatsu dikagetkan oleh Boilet dan Obiguro yang ujuk-ujuk menangkapnya. Yang rupanya mereka bertiga sudah saling mengenal satu sama lain, dan alasan mereka menyerang Tatsu hanya bercanda untuk salam pertemuan saja. Boilet adalah seorang perokok berat yang terkadang nada bicaranya suka ngegas. Boilet pun menjelaskan kalau kedatangan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan Tatsu. Karena jika pekerjaan ini tidak selesai maka Tatsu akan langsung dipecat. Boilet mengatakan bekas luka di pipinya mengingatkannya pada Sakamoto. Obiguro pun sudah tak sabar ingin menghajar si legenda Taro Sakamoto, dan katanya keduanya adalah pasangan paling brutal di Dodenkai, yang membunuh 100 orang lebih di pertempuran Balkan. Lalu berpindah ke Sakamoto yang saat ini sedang makan siang bersama. Namun karena efek samping dari penawar racun Shin jadi tak bisa membaca pikiran orang. Melihat tingkah mereka, Aoi pun jadi curiga kalau mereka menyembunyikan sesuatu. Shin pun beralasan kalau mereka sangat senang di taman hiburan dan tak ada yang disembunyikan mereka. Lalu mereka kembali bersenang-senang dengan mencoba wahana lain. Semua wahana pun mereka coba, dan semua berjalan lancar tanpa ada ancaman. Hingga sore harinya Aoi dan Hana memilih wahana rumah hantu, yang justru sangat ramah bagi pembunuh bayaran. Namun tanpa disadari mereka sedang diawasi oleh Boilet dan Obiguro lewat CCTV. Dan tiba-tiba mereka langsung diserang oleh musuh yang semua serangannya bisa ditangkis Sakamoto. Tempat ini sangat mendukung pihak musuh karena mereka bisa nyamar jadi hantu. Dilihat dari lisensi penyerang tadi, dia adalah seorang pemula yang baru daftar. Mereka pun masih belum sadar kalau sedang diawasi oleh Boilet dan Obiguro. Obiguro dibuat makin penasaran dan makin tak sabar untuk melawan Sakamoto. Namun Boilet menegaskan kalau dia sendiri akan melawan Sakamoto, lalu mundur ke masa lalu yang tepatnya di pusat pelatihan pembunuh bayaran.
Saat itu Boylet mendatangi Sakamoto karena Sakamoto telah menghajar temannya. Usia Sakamoto masih 14 tahun dan Boylet sendiri berusia 15 tahun. Kedatangan Boylet bukan untuk balas dendam melihat kemampuan Sakamoto, yang luar biasanya semua tembakan Sakamoto tak ada satupun yang meleset, dan sejak hari itu keduanya jadi sering menghabiskan waktu bersama. Hingga di hari Valentine para cewek memberikan hadiah coklat untuk Sakamoto. Namun bagi Boylet mereka yang merayakan hari Valentine bukan orang tangguh, dan ketika Nagumo menanyakan siapa Boylet, Sakamoto malah menjawab tidak tahu. Mendengar hal itu Obiguro pun mengerti dan urusan Sakamoto diserahkan pada Boylet. Namun yang jadi masalah Boylet malah kecewa pada Sakamoto. Karena masalah coklat sementara itu Hana malah merasa senang karena tempat itu banyak zombinya, yang padahal para zombie itu adalah pembunuh bayaran yang telah dikalahkan. Lu yang ketakutan pun minum banyak alkohol yang justru membuatnya jadi mabuk. Shin justru memujinya nyali Hana yang tak ada takut-takutnya seperti Sakamoto. Tak lama berjalan mereka pun mendengar suara berisik dari balik pintu, yang ketika dibuka isinya adalah para pembunuh bayaran yang nyamar jadi zombie. Sakamoto pun sengaja dipisah sendiri dan harus berhadapan dengan Boylet. Terpisah dari keluarganya membuat Sakamoto kesal, dan akan menunjukkan neraka, begitupun juga dengan Boylet yang dibuat kesal, karena Sakamoto tak mengingatnya. Sedangkan yang lainnya ada di suatu ruangan dengan Aoi dan Hana yang sudah pingsan. Lawan mereka adalah Obiguro beserta para pembunuh yang lain, dan tiba-tiba Lu langsung mendaratkan tendangan yang tepat mengenai wajah Obiguro. Tendangan itu membuat hidung Obiguro berdarah dan malah makin tertantang, yang karena sedang mabok gerakan Taichi Lu malah seperti orang sedang joget. Pergelutan pun terjadi di tempat lain antara Sakamoto melawan Boylet. Sementara Lu bisa ditumbangkan dengan mudah karena kondisinya sedang mabok, sedangkan Shin malah dia menonton melihat apa yang terjadi. Yang karena kurang seru dan greget bawahan Obiguro pun langsung menangkap Shin. Lu yang masih pusing pun tak bisa membantu karena efek alkohol. Saking brutalnya mereka akan membelah tubuh Shin menggunakan gergaji mesin. Obiguro pun lalu menyuruh Lu agar memukulnya sekali setiap 10 detik. Dan jika Lu gagal mereka akan memotong tubuh Shin sampai terbelah-belah. Bukannya berusaha Lu malah nangis gak karuan dan menyerah begitu saja, sedangkan Sakamoto malah dibuat babak belur sampai tergeletak di lantai. Boylet mengatakan kalau ini adalah perbedaan 5 tahun setelah Sakamoto pensiun, memakai peralatan di tangannya yang diberi nama pukulan roket dinamit atau RDP. Selain itu dia menggunakan bom bola super atau SBB yang dapat memantul ke dinding. Dengan bantuan senjata itu Boylet bisa menyerang dari jarak dan sudut manapun. Sakamoto pun jadi teringat masa lalu saat Boylet memberitahukan peralatan itu dulu. Boylet pernah mengenakan peralatan itu pada Sakamoto dan juga Nagumo. Pada saat itu juga Sakamoto melihat komposisi bomnya yang ditulis di sebuah kertas. Sakamoto pun terus dihajar tanpa henti dan hanya dijadikan samsak empuk. Hal ini membuat Boylet sangat kesal karena Sakamoto jadi tidak sekuat dulu. Saat dia berpikir sudah selesai, justru merasakan satu ancaman yang ternyata Sakamoto masih bisa bangkit berjalan dan mulai mengingat tentang Boylet. Boylet pun dibuat terkejut. Sakamoto menyebutkan posisi bomnya dan yang lebih mengejutkan Sakamoto yang tadinya gemuk bisa berubah secepat itu.